Baik, coba kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk mata kuliah hari ini. Mata kuliah basis data ya. Di mana alhamdulillah sebetulnya untuk masalah teori ya sudah selesai sampai ke normalisasi. Sehingga hari ini sebetulnya tugas utamanya adalah cukup menginstal tools exam utamanya, tapi bisa juga menggunakan yang lain, SQL terutama. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang SQL itu sendiri ya. Tapi sebelum masuk ke materi, kemarin kita sudah belajar normalisasi dan sudah ada teman-teman yang mengumpulkan dalam spot ya. Kemudian sudah saya lihat beberapa. Nah, ingin saya bahas bagaimana di pendapat saya untuk mengerjakan soal yang ada di normalisasi kemarin. Mudah-mudahan yang teman-teman internetnya kuat bisa on cam atau kalaupun off cam mohon disimak dan diperhatikan ya. Baik, terima kasih. Saya coba untuk menampilkan ya. Ada dua PPT. PPT yang kemarin berisi tentang soal. Sudah tampil belum? Belum, Pak. Belum, Ini. Pak. Belum, Pak. Oke, sudah? Belum? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kita coba bahas apa namanya tugas ini ya, sehingga mudah-mudahan setelah sampai ke teori diharapkan setidaknya secara dasar kalian bisa merancang database menggunakan simbol-simbol tertentu di dalamnya IRD ya. Kemudian setidaknya punya dasar juga untuk melakukan normalisasi ketika ada data mentah gitu. Nah, sekarang untuk normalisasi di minggu kemarin ya, pada esensinya sebetulnya database ini terkadang sifatnya sesuai dengan perspektif masing-masing. Artinya kasusnya apa gitu ya. Berkali-kali saya bilang tidak ada jawaban yang betul-betul absolut, betul atau true ya, atau false, tidak ada seperti itu. Tapi dia mengarahkan ini kira-kira nih masuk akal nggak dengan kasus yang dikerjakan atau perspektif yang digunakan gitu kira-kira. Makanya ketika saya lihat beberapa, saya sudah bikin jawaban yang saya buat. Nanti kita lihat bersama. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan, tapi di ujungnya sama. Saya kira itu sudah betul ya dalam pengertian database ini atau normalisasi ini, sehingga kalian bisa mengoreksi diri sendiri yang sudah dikerjakan kemarin. Nah, di sini kan tujuan kita cuma sampai 3NF saja ya. Sebenarnya banyak sekali referensi ya. Tapi database itu tadi kadang itu banyak referensi mengumpulkan banyak informasi tapi jadi makin bingung. Kenapa? Balik lagi kasusnya berbeda-beda gitu. Sesuai dengan perspektif masing-masing dan kasus yang ada. Nah, sekarang kita kan punya utamanya mengkerucutkan atau menjadikan normalisasi itu punya rule-nya sendiri dan tujuannya apa. Nah, tujuan dari normalisasi tadi ya, ini kan disebut dengan tabel
general atau tabel universal yang biasa didapat oleh data yang nggak didapat oleh sistem biasanya. Acak aja kayak gini dia. Ini contoh yang ngacak dari yang ada ini adalah bukan ngacak, kan duplikasi nomor telepon, tapi dia kan nggak bisa dibaca oleh sistem. Artinya apa? Kadang-kadang kita untuk membuat sebuah tabel itu tidak selalu mulai dari perancangan dulu, tapi kadang kita dapat data mentah dari klien misalnya. Ini saya punya tabel ini nih dari Excel, dia bilang. Saya geblek aja. Mata manusia dan otak manusia nggak bisa baca, tapi sistem terkadang enggak. Nah, itulah tujuan normalisasi sebetulnya. Mengantisipasi kayak gitu sehingga nanti bisa kita terjemahkan ke dalam IRD, dari IRD nanti baru masuk ke SQL. Kita bikin sebuah database dan tabel. Itu tujuannya. Nah, di apa nama support juga udah saya kasih untuk ini ya, apa namanya PPT atau PDF. Juga saya courtesy of YouTube kalau nggak salah itu saya tampilkan. Bagi saya itu yang paling detail dan paling mudah dimengerti. Poin-poinnya dapat banget itu. Nah, walaupun dalam kasusnya berbeda-beda gitu intinya ya. Contoh pun sama nih. Saya sama Pak Henry bikinnya ini terutama dominan Pak Henry yang bikin ketika kita bahas, Pak Henry contohnya berbeda. Iya pasti kita kasih yang beda katanya. Kalau misalnya normalisasi yang dicontoh itu sangat mudah sekali diselesaikan. Oke, kita lihat nih hasil mahasiswa nanti mengerti atau tidak. Nah, tapi sebelum itu biar saya tampilkan hasil jawaban saya di sinkronus ini, jadi kalian bisa menilai diri sendiri dulu gitu. Oke ya, saya lihat hasil jawaban saya di sini. Nah, sebelumnya ini adalah tabel ya. Ini adalah tabel ya. Tabel universal di mana ini banyak sekali apa ya, semacam duplikasi, walaupun duplikasi tersebut apa namanya saling berkaitan gitu. Ini soalnya, sehingga ini ada merge, ini ada merge juga karena satu mahasiswa dia memiliki dua nomor telepon gitu ya. Ini pasti jelas sama nih nilainya gitu. Nah, sehingga ini harus diturunkan menjadi first NF gitu ya. Nah, dalam first NF itu sendiri kan punya aturan sendiri atau rule ya. Nah, yang pertama, rule tersebut adalah yang kita perhatikan tidak boleh atau misalnya setiap atribut name harus unik. Setiap atribut name harus unik. Kita lihat nih atribut ini tidak ada yang sama nih. Nilai 1, SKS cuma 1, tidak ada kolom SKS lagi. Nama mata kuliah 1 juga tidak ada nama mata kuliah yang kolom kedua gitu dan seterusnya. Ini 1 sudah terpenuhi ya. Kemudian kita lihat juga setiap atribut value apa namanya harus single gitu. Ketika kita lihat seperti ini kayaknya singlenya misalnya ini udah sesuai dengan name, nama mahasiswa, kemudian telepon, tidak ada misalnya gini single tuh kode jurusan TE, IF atau elektro isinya koma informatika enggak gitu, tapi ini udah satu-satu gitu. Nah kemudian ya dari sini ya nanti bisa kita lihat untuk menurunkan menjadi satuan F ini ya, berarti kan ini satuan F-nya kita bentuk ya. Akhirnya kita bentuk dari apa namanya rule yang keempat itu tidak boleh repeating group. Repeat group itu artinya ini kan grup nih. Merge itu kan menggrupkan, menggrouping. Ini juga sama. Akhirnya kita bikin satu-satu nih. 1 kita tulis lagi 01 Tukimin dengan nomor handphonenya sekian. Nilainya pasti sama gitu. Grupnya kita hilangkan. Kita hilangkan juga. Selesai permasalahan pertama. Masih sangat mudah untuk first and F. Tapi selain dari itu kita tentukan juga kira-kira mana yang menjadi kandidat key agar bisa mudah dipecah. Kalau saya lihat di sini ya, perspektif saya bilang di sini pasti ini menjadi kandidat key.
Kan tahu ya kandidat key itu bukan primary key, tapi key yang menjadi unik ketika digabungkan. NIM, jurusan, kode mata kuliah yang saya lihat di sini. Ini bisa menjadi acuan menjadi kandidat key. Gitu. Selesai proses first NF, kita lakukan, terbentuk sebuah tabel seperti ini, baru kita turunkan menjadi second NF. Nah, di second, rule-nya udah jelas. Harus melalui first NF dulu. Tidak mungkin second terjadi, first-nya belum selesai. Nah, di sini acuan kita berarti tidak lagi ke tabel yang paling atas, tapi ke tabel yang first. Nah, setelah kita lihat ya, first ini, kan dia bilang semua non-key atribut harus tergantung pada primary-nya. Sekarang kan ini tuh banyak gitu. Primary-nya banyak gitu. Dalam artian bisa kita pecah-pecah. Yang tadinya kandidat, sebetulnya punya primary-nya masing-masing. Contoh, di sini bisa kita lihat, kayaknya kode jurusan ini, nama jurusan ini, pasti tergantung sama kode jurusan gitu. Tidak mungkin tidak. Kemudian, tabel mata kuliah dan SKS pasti tergantung sama kode mata kuliah gitu. Akhirnya, dari sini ya, bisa kita bikin perspektif yang saya lihat ya. Second NF-nya adalah saya bikin ya akhirnya. Oke, kita lepas dulu tabel jurusan kita bikin sendiri. Karena tidak boleh redundansi, maka kita bikin, oh ini pasti groupingnya ada dua. Kalau nggak elektro atau TE, kodenya sama IF. Makanya kita bikin tabel jurusan, kita keluarkan. Kita bikin sebuah tabel, namanya kita kasih nama tabel jurusan, kode dan nama jurusan. Kemudian, sepertinya tabel mata kuliah pun bisa gitu. Kita lepas. Kode mata kuliah kita lepas dan nama mata kuliah ber-SKS ini pasti nyambung ya dalam analisanya, sehingga kita bikin untuk bentuk uniknya berarti TE001 untuk elektronika 3 SKS, IF001 harus algoritma, dan IF002 database 2 SKS. Kemudian untuk second NF ini kan tujuannya memisahkan dulu nih non-key atribut yang bukan menjadi key yang tergantung pada atribut lainnya. Tersisalah tabel name, nama mahasiswa, telepon, kode jurusan masih tetap saya masukkan di sini ya. Karena dia akan berkaitan nantinya ke third NF-nya. Kode mata kuliah juga masih ya. Karena ini masih ada nilai yang jadi permasalahan. Gitu. Karena nilai ini ya, dia pasti bergantung pada kode NIM atau NIM. Dia pasti bergantung pada mata kuliah. Gitu. Sehingga masih saya masukkan gitu ya. Dan jurusan juga sebenarnya masih bergantung pada NIM. Gitu. Makanya perspektif ini saya masukkan dulu kodenya, tapi namanya sudah tidak perlu lagi ya. Karena hubungannya sekarang tinggal kode, berarti saya melihat ini NIM sekian, namanya ini, kodenya ini. Ini sudah jelas, karena sudah kita pisah, tidak perlu menuliskan nama. TE ini udah pasti menjadi miliknya elektro. IF ini udah pasti milik informatika. Karena tabelnya sudah kita pisahkan. Nah, sementara nilai ini agak sulit nih. Karena dia tergantung tidak hanya satu field saja. Gitu. Oke. Second NF-nya, perspektif saya kira cukup sampai di sini. Tidak mungkin sampai second NF itu selesai semua. Tidak mungkin. Karena walaupun secara logika bisa diselesaikan semua. Karena tujuan awal kan second NF itu pisahkan dulu nih dia bilang. Non-key atributnya atau atribut-atribut atau field, ini kan atribut nih, atribut yang bergantung pada primary key-nya masing-masing di second NF tuh. Makanya kita pisahkan, terdapat 3 tabel akhirnya. Selesai dari sini ya, baru kita turunkan menjadi third NF. Di mana pasti tabel jurusannya juga sudah tidak diapa-apakan, tabel mata kuliah juga sama ya.
Sehingga yang kita masih turunkan adalah yang ini. Gitu. Sehingga dari sini ya, dari sini akhirnya kita turunkan karena semua non-primary key dari semua table, ya, rule-nya itu tidak boleh tergantung kepada atribut lain atau non-primary. Gitu. Nah, di sini kan non-primary kan masih terlihat belum terpecah atau masih redundansinya masih banyak gitu ya. Perspektif saya melihat seperti itu. Sehingga bisa saya pecah seperti ini. Karena nilai, kita lihat nilai dulu deh. Karena nilai ini ya membutuhkan dua primary, karena tidak mungkin tidak ada nilainya punya siapa, berarti nim, ketergantungannya. Terus mata kuliahnya mata kuliah apa? Pasti dua itu nilai harus ada. Punya siapa, kode mata kuliahnya apa. Gitu. Akhirnya saya bikin sebuah table nilai, di mana ada nim, kemudian ada kode mata kuliah, kemudian ada nilai. Ya. Dan ini tidak terjadi redundansi. Kenapa? 1001 ini dia tidak peduli melihat nomor teleponnya berapa karena ada dua ya. Yang dia ketahui di nilai ini nilai A miliknya 1001 ya, di mana ini namanya Tukimin, kode mata kuliah yang dimiliki adalah TE001 yaitu mata kuliah elektro. Begitu juga record yang di bawahnya. Selesai sudah untuk nilai. Akhirnya sisanya adalah bisa kita bentuk tabel mahasiswa, yaitu ini tidak mungkin lagi dipecah karena nomor telepon ternyata dimiliki oleh dua orang. Saya kira seperti itu melihatnya. Sehingga tabel mahasiswa tersebut ya, secara esensi kan tabel mahasiswa itu memang butuh, pasti selalu ada mahasiswa di dalamnya. Namanya pasti, NIM-nya pasti ada, nomor telepon pun terkadang ada kayak gitu ya. Sehingga di sini saya bentuk dalam kasus ini NIM, nama mahasiswa, telepon, dan kode jurusan. Nah, sekarang kode jurusan ini kenapa saya tidak lepaskan dalam perspektif saya bahwa ketika saya melihat tabel jurusan, tabel mahasiswa, namanya NIM-nya adalah 101, ini sudah jelas punyanya Tukimin. Tukimin ini ternyata punya dua nomor telepon. Kalau ini saya hilangkan, saya nggak tahu dia jurusan di mana. Akhirnya saya tambahkan, dia cukup menambahkan kode jurusan sehingga dia jurusan TE ini apa ya? TE ini adalah elektro. IF itu apa ya? IF itu adalah informatika. Artinya, saya berpikir ke depan, ketika saya denormalisasikan lagi untuk menjadi bentuk seperti ini lagi dibalikin, entah datanya lebih banyak atau lebih berkurang, dia ada untuk mengintegrasikannya atau bahasa nantinya adalah inner join-nya. Makanya saya membutuhkan kode jurusan. Nah, sekarang untuk tabel nilai pun kan nggak perlu lagi nih. Tapi inner join yang mengaitkan dengan nama mahasiswanya adalah NIM. Sehingga ini nilai punya siapa yang nggak ada namanya ini teh. Nilai A, ada NIM kita. NIM-nya siapa nih? Kita lihat tabel mahasiswa. 101, si Tuki, ini mah dapat nilai A. Karena mata kuliah naonnya di dia. Nah, kita lihat udah mata kuliahnya. Mata kuliahnya adalah, ternyata mata kuliah elektro. Gitu. Tidak ada duplikasi ya. Grouping juga sudah selesai di 3NF ini. Sudah paling akhir menurut saya. Sehingga untuk penyelesaian 3NF ini di kasus tugas ini perspektif saya selesai. Tidak diturunkan lagi. Udah selesai gitu. Nah, artinya kemarin juga saya lihat beberapa pasti ada yang berbeda second NF-nya dengan saya misalnya. Ya. Tapi di ujungnya dia sama. Walaupun ada kolom yang berbeda. Menurut saya tidak masalah seperti itu ya. Tidak masalah sekali. Tadi saya bilang tidak ada nilai absolut. Tapi ya, kalau misalnya kalian merasa kayaknya jauh banget nih dengan yang dijabarkan oleh Pak Deden. Nah, itu berarti ada sesuatu hal yang mungkin dalam pengertiannya untuk menyelesaikan hal tersebut
ada perbedaan rule gitu. Atau misalnya nih, apalagi misalnya sampai 2NF-nya, Pak, saya 2NF udah sampai 4 tabel, Pak. Di bawah di third NF-nya saya 4 tabel juga. Nah, artinya 2NF dengan 3NF itu sama tabelnya. Nah, itu saya kira tidak begitu konsepnya. Karena di sini hanya sebatas sampai yang bisa dikeluarkan dulu tabelnya dan bisa di apa namanya ketergantungan non key-nya pada key tersebut dikeluarkan dulu. Kalaupun belum selesai, abaikan, kita selesaikan di third NF. Biasanya gitu. Karena kalau misalnya udah selesai sampai second NF, ya nggak mungkin juga gitu. Buat apa ada third NF-nya? Gitu kira-kira. Untuk penyelesaian kasus yang ada. Ya, silakan. Sebelum kita masuk ke materinya. Ada yang ditanyakan atau ada yang ingin saya buka tugasnya? Ini Boleh saya yang buka muas. punya Muaz ya, oke ya. Boleh, Pak. Saya coba buka. Kalian ada beda sih kalau lihat dari yang Bapak. Oke. Bedanya kayaknya punya Muaz kemarin juga udah saya lihat sih. Tidak terlalu banyak Muaz. Itu masih masuk akal lah menurut saya. Muaz. Saya lihat yang Bapak emang kayak, oh iya yang ini kenapa nggak dipisah gitu kan. Yang saya kan yang di 2NF itu cuma 2 tabel, Pak. Nggak sampai di 3. Ya, yang Muaz masih 2 tabel ya. Oke. Kita lihat. Saya share screen. Oke ya. Nah, di sini kemarin sekilas juga sudah saya lihat Muaz pada third NF-nya sudah jelas juga tidak terlalu sulit ya. Pasti sama. Nah, di second ya. Di tempel ya. Masih belum tampil? Belum tampil. Sudah Masih Pak di loading. saya. Ada Pak. Sudah Pak di saya. Sudah? Nanti jaringan saya seperti apa? Nah, oke di tabel mahasiswa ya. Muaz di sini sebetulnya ini udah sama nih ya. Tapi sama Muaz masih disatukan dengan kode mata kuliah. Nah, apa namanya ya? Sebetulnya ini kan bisa dipisah juga. Cuman kan tadi saya bilang, saya tuh tidak akan menggiring opini perspektif saya, tapi ingin mengajarkan setiap kasus ini kalian bisa memikirkan analisanya, karena kan berbeda-beda itu. Nah, tapi pada esensinya untuk yang Muaz ini, menurut saya sudah oke karena sini sudah ada tabel mahasiswa. Dia tidak memisahkan nilai karena nilai ini tergantung apa namanya pasti setidaknya dengan NIM ya. Tapi kalau saya berpikir dengan kasus saya tadi nilai itu masih tergantung dengan apa namanya kode mata kuliah gitu. Itu pasti ini sulit dipisahkan untuk di second NF gitu. Nah kemudian kalau yang Muaz di sini pada intinya goalnya udah sama tuh. Tabel mahasiswa dia ada, dia tidak dihilangkan teleponnya karena nggak mungkin teleponnya Tukimin tuh ya punya 2 gitu. Kayaknya datanya pun sama dengan saya gitu. Nah, kemudian di yang tabel mahasiswa akhirnya dipecahkan menjadi tabel mata kuliah pun betul ya. Sudah teknik elektro, SKS-nya berapa karena SKS berkaitan dengan mata kuliah. Kemudian tabel jurusannya pun sama dan yang ketiga juga apa namanya sama karena nilai Muaz sudah analisanya pasti membutuhkan NIM dan membutuhkan kode mata kuliah gitu. Kalau menurut saya ini masih bisa dianggap benar dalam analisa ya karena tidak bisa saya bilang absolut nilainya true kayak di algoritma ya masih saya anggap benar di sini sehingga pada akhirnya ya oke dari tabel yang ada di sini soalnya ya akhirnya Muaz mendapatkan 4 tabel kan ujung-ujungnya sama-sama aja gitu dengan saya di akhirnya mendapatkan 4 tabel gitu sehingga 4 Cuman tabel paling beda di atributnya aja gitu Pak kan. ya betul paling beda di atributnya saja gitu tapi pada esensinya untuk analisa sejauh ini sampai pertemuan 5 ini udah oke menurut saya sampai ke 4 tabel udah dapat apa namanya third NF gitu selesai. Nah berarti kan
sudah bisa untuk menganalisa gitu ya. Artinya perhatikan untuk rule-nya masing-masing, punya rule ya. Rule pertama itu seperti apa yang dihilangkan, rule kedua itu apa yang dihilangkan, apa yang dibutuhkan, kemudian rule yang ketiga, dia harus menjadi betul-betul tidak ada tidak ada duplikasi atau redundansi yang membuat ambigu. Kan tujuannya normalisasi itu kan mengurangi ambigu. Jadi ini udah jelas kalau di sini. Apalagi misalnya kalian bikin nih ada tabel mahasiswa nantinya. Tabel mahasiswa 1 misalnya, ada tabel mahasiswa 2, itu udah jelas salah. Di mana tabel mahasiswa 1 isinya Tukimin nomornya nomor telepon yang pertama. Tabel mahasiswa Tukimin lagi tapi nomor telepon yang kedua. Nah, saya kira jangan gitu bikinnya. Karena pada esensinya nomor telepon ini pasti tergantung hanya ke satu. Ke satu ke siapa? Ke NIM doang gitu. Apapun bentuknya. Misalnya di sini saya coba ubah ya, misalnya di sini ada 2 tabel, ini saya anggap tidak sesuai karena ya buat apa gitu mubazir. Nah, di sini dia hilangkan di sini. Dia cuma gini doang. Ini yang di atas saya hilangkan. Nah, di sini yang bawah-bawah saya hilangkan. Nah, kalau ada misalnya kayak gini, saya kira buat apa ada tabel mahasiswa 2? Walaupun keinginan dia menghilangkan redundansi itu. Kan nomor teleponnya ada 2, Pak. Ya, tidak perlu karena konseptualnya adalah ketergantungan dari atribut lain itu hanya cuma satu doang di NIM. Gitu. Nah, nanti ketika kita jadikan IRD, kita jadikan SQL, nanti kita bingung. Tabel mahasiswa itu mau masuk ke yang mana? Tabel mahasiswa 1 atau tabel mahasiswa 2? Gitu. Nah, kalau ini terlalu jauh dengan perspektif yang saya kerjakan. Gitu. Kalau tugas yang MUAS bikin, ini ya saya anggap sudah betul. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mengkoreksi masing-masing. Mungkin nanti jawaban saya akan saya inputkan di pertemuan ke-6 berarti. Itu kira-kira. Mudah-mudahan paham ya apa yang kita lakukan sehingga nanti bisa dilihat jawabannya masing-masing. Oke, sekarang saya tampilkan untuk SQL ya. Nah, sebenarnya hari ini tuh kita cuman pengenalan saja SQL, tapi harapan saya sudah terinstall semua di pertemuan ke-7 sudah punya ya. Ini secara teoritis saja. Mudah-mudahan bisa cepat jam 11 kita selesai. Nah, di mana di sini pengenalan MySQL dan SQL ya. Masih semuanya teori ya. Artinya kan teori ini yang menjadi targetnya adalah dalam mata kuliah ini kalian bisa analisa, kalian bisa mengerti atau mengcoding dalam bahasa SQL. Intinya itu. Kadang-kadang teorinya ini dapat dilupakan karena memori kita terbatas. Menurut saya masih wajar, tapi harus dibaca juga biar setidaknya kalau kata guru-guru dulu tuh masuk kuping kanan keluar kuping masuk kuping kanan keluar kuping kiri, atau masuk kuping kanan ya dia bilang gitu mental. Kalau saya mending yang pertama. Kalau misalnya dia masuk kuping kanan keluar kuping kiri, setidaknya masih nempel di otak. Tapi kalau mental masuk gitu. Nah, minimal baca aja gitu. Nah, di sini ya tertulis MySQL ini merupakan suatu perangkat lunak ya. Dia bilang begitu. Database MySQL itu yang berbentuk database relasional atau disebut Relational Database Management System atau RDBMS. Kan dia bilang perangkat lunak yang menggunakan suatu bahasa permintaan yang bernama SQL. Nah, ini SQL bahasa, bukan tools. SQL mah bahasa, C++ bahasa, Java bahasa, Python bahasa, apalagi PHP bahasa, HTML bahasa. Nah, tools-nya adalah kode blok tools, visual video code tools. Kalau kita ada banyak nih tools dari RDBMS. Ada SAM tools, kemudian DBForce tools, kemudian apa lagi Navigate
tools juga, ya, jangan bingung. Nah, kemudian MySQL tersebut menerapkan model client server juga pasti ya. Ada server, ada client. MySQL sendiri memiliki dua bentuk lisensi, yaitu free software dan share software. MySQL sendiri gratis lisensinya. Jadi open source, sangat open source, semuanya bisa pakai. Ini alasan salah satunya kenapa perusahaan-perusahaan itu banyak menggunakan yang open source, yang murah, biar nggak bayar lagi. Apalagi perusahaan-perusahaannya baru-baru berangkat, baru-baru mulai masuk-masuk ke IT gitu, pengen transisi ke IT, ya gunakannya yang apa namanya, yang open source. Makanya kadang-kadang kalau kalian menjadi seorang programmer tuh ke depannya ya, kalian punya konsultan, bikin nih, kliennya minta, saya bikin sistem deh gitu. Bayarnya berapa gitu sistemnya, misalnya web, pakai database katanya, ya harus ya. Saya cuma budget 5 juta nih, ya berarti kasih yang ini, SQL. Kan gratis ini, biar nggak overload atau rugi. Tapi dia bilang, ya saya punya budget 100 juta nih, cuma bikin ini misalnya, website, company profile misalnya, pakai database. Nah, itu berani buat misalnya tidak menggunakan SQL, tapi Oracle misalnya yang berbayar. Nggak masalah. Gitu kira-kira. Makanya ini sangat sangat menjadi alasan. Oke, kedua, di slide 4. Ini ada keunggulannya ya tadi ya, free, multi platform, open source, multi user juga, ragam tipe data, ragam operator, fitur keamanannya juga ada, memiliki UI juga. Nah, ini udah komplit, makanya senang banget nih para pengembang sistem atau aplikasi ini menggunakan bahasa MySQL. Tidak ribet sekali, sangat sederhana. Bahkan kadang-kadang perusahaan besar itu masih menggunakan ini. Nah, kemudian ya, dan di hostingan pun kadang-kadang pakai gini semua, SQL. Kemudian di slide kelimanya ada database client server. Nah, ini jelas ya, ada client dan server. Berarti database SQL ini bisa untuk menjadi server ya. Mungkin bahasa saya mungkin tidak akan terlalu sulit, mungkin kalian juga mengerti ya. Server kan berarti sesuatu hal yang menampung semua data center. Client ya datanya ngambil dari ini juga apa server. Kalau digambarkan tuh kayak gini biasanya ya. Nah, ini server biasanya dibentuknya kayak tong gitu. Nah, ini database server. Kemudian klien tuh kan ada banyak nih gini di gambar biasanya. Kalau di jaringan kayaknya kalian belajar deh. Nah, ini klien nih, saya gambar komputer nih. Komputer, ada yang pakai handphone misalnya. Ada yang pakai tablet. Nah ini kan cuman UI doang atau GUI, graphic user interface pada aplikasi kan. Tapi kalau dia bekerja dengan database ya berarti nanti ngambil datanya di server. Bolak-balik. Ngirim data dan ngambil data. Gitu, get dan set. Ini juga sama gitu, bolak-balik. Gitu kira-kira. Ini database server, database klien kayak gitu juga ya, merupakan pihak yang mengakses database yang ada pada database. Nah, ini database klien artinya ya tidak kayak gini. Ini database server, database klien artinya ya lokal. Kalau di komputer kalian punya aplikasi ya, mau servernya, mau GUI-nya atau graphic user interface-nya atau tampilannya ada di dalam komputer itu sendiri. Atau kalau Android mah ada di dalam Android itu sendiri, servernya. Gitu. Kalau kalian nanti ke depan belajar pemrograman web, latihan atau praktikumnya pasti menggunakan database klien yang ada di server atau laptop masing-masing. Tapi akan berbeda ketika melakukan implementasi di lapangan. Jarang sekali gitu yang menggunakan database klien. Karena kerugiannya apa? Kalau misalnya banyak klien yang digunakan database klien, berarti servernya bisa beda-beda tiap komputer isi datanya gitu. Tapi kalau misalnya terpusat kayak gini database server, pasti siapapun yang mengakses tetap sama datanya, tidak akan berbeda. Nah, ini yang disebut dengan database klien. Tapi ada nggak Pak ini
contoh yang digunakan database klien ya banyak sekali. Kalau di kampus Universitas UPI udah jelas pasti menggunakan konsep yang ini. SQL juga bahasanya. Tapi kalau misalnya ya tingkat lab misalnya ya, atau tingkat rumah deh misalnya ya pakai database-nya klien database gitu. Oke, kemudian ini ya SQL version ya, ada komersial, kemudian juga ada yang GPL ya. Nah, komersial ini ya yang sifatnya apa namanya bisa dikomersilkan ya, tapi ini tidak akan kita gunakan. Kita hanya cukup mengenal saja MySQL-nya saja ya, hanya aja pengenalan. Kemudian objeknya apa saja di dalamnya ya. Karena kita sudah belajar teori analisanya, pasti ada database. Kan berkali-kali saya bilang, kalau saya nanya kan, di dalam database ada apa? Ada table pasti. Di dalam table ada apa? Ada record, ada data, ada kolom, kemudian ada baris, ya record tadi, ada atribut, ada tipe data dan seterusnya. Jadi jangan bingung. Jadi di dalam database ada table. Nah, objeknya apa saja? Nanti ada table ya. Kemudian ada view juga, ada storage atau store prosedur ya. Kalian kan sudah di pemrograman lanjut sudah belajar prosedur dan fungsi. Ini jangan salah, SQL pun bisa digunakan hal tersebut ya. SQL bisa untuk melakukan hal tersebut sehingga pada saat ini mungkin kita nggak akan sampai prosedur. Pusing nantinya. Tapi setidaknya bisa nggak nih database kita bikin sebuah fungsi-fungsi kayak algoritma. Bisa. Bisa sekali. Gitu. Bahkan sampai event schedule pun bisa. Tapi sejauh ini kalau kalian anak SI akan dipelajari atau RPL deh, akan dipelajari database lanjut nih dapat harusnya. Tapi kita nggak sampai sini. Gitu. Nah, kemudian tabelnya di dalam tabel tadi ya, tabel itu apa definisinya? Itu pasti objek database yang digunakan untuk menyimpan data yang terdiri dari baris, kolom, sederhananya gitu. Kemudian apa namanya? Sebuah tabel juga terdiri dari field, constraint, dan trigger gitu ya. Trigger itu bisa apa namanya? Data yang diinputkan dari sesuatu hal. Nah, kemudian ada table field, ini dipecah lagi. Table field itu apa? Nah, ada bagian dari sebuah table yang berfungsi untuk menampung data. Itu pasti. Untuk menampung data ada di field table. Kemudian ada di table constraint ya. Nah, ini isinya nih apa ya? Ya constraint-nya gitu. Batasan atau aturan-aturan dia bilang gitu yang diaplikasikan dalam setiap kolom atau field. Kan ada tipe data, ada primary key, ada foreign key, kemudian ada jumlah datanya dan seterusnya. Ini harus diatur gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada triggernya. Nah, trigger ini pengertiannya adalah kan kalau kita bahasa Indonesia kan adalah pemicu ya, trigger itu. Kalau pemicu itu kan ada kayak aksi ya, jadi ada pemicu, ada sebab, ada akibat gitu. Nah, karena disebut trigger, artinya trigger ini bisa proseduralnya otomatis dijalankan sehingga nanti akan berkaitan dengan ada input, ada update, ada delete. Di mana di situ dikategorikan dalam DML, data manipulasi language. Insert, update, delete. Ya. Kemudian ini pengenalan saja ya. Nanti ada trigger ini sering pasti. Ini yang nanti kita pelajari bagaimana coding SQL atau bahasa SQL untuk insert, bagaimana bahasa SQL untuk update, bagaimana bahasa SQL untuk delete. Gitu. Ini yang sering digunakan. Nah, kemudian view. Ini teori banyak banget ya Pak Heri. Oke, untuk view juga. View juga di sini ya didefinisikan sebagai virtual table ya. Tadi saya bilang apa namanya? Ada tampilannya ya atau penggabungannya untuk di sum terutama di sini ya.
di Navigate juga ada. Tujuan dari pembuatan view adalah untuk kenyamanan, mempermudah penulisan query ya. Untuk keamanan juga, kemudian yang bersifat rahasia ya, sehingga nanti ada security-nya. Nah, artinya apa? Terutama untuk SAM ya, SAM itu kalian bisa ngoding di CMD ya. Ada dosen yang harus menguasai atau mahasiswa yang harus menguasai coding sehingga dia nggak diperlihatkan tampilan GUI-nya atau view-nya. Dia ngoding aja di tampilan kosong di CMD. Itu bisa terjadi. Biasanya lebih jago gitu. Tapi kalau misalnya ada view, dia klik buttonnya, isi datanya dan seterusnya, itu jauh lebih gampang. Tapi esensinya dalam mata kuliah ini yang saya lakukan dan Pak Henry lakukan adalah kalian harus bisa menguasai query-query. Gitu sebentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian store prosedur ya. Nah, tadi ini adalah prosedur yang merupakan serangkaian baris program ya. Ini mirip sekali dengan prosedur yang ada di algoritma pemrograman, sangat mirip. Itu bisa dipanggil. Gitu. Ada mainnya, ada fungsinya gitu, ada mengembalikan nilai. Ini digunakan benar-benar atau betul-betul database-nya udah kompleks. Ribuan jumlah tabelnya, bahkan jutaan. Ada gitu, Pak? Ya banyak gitu. Google juga udah berapa, lihat saja kalau baca di berapa jumlah tabel di Google, di sistem Google. Lihat saja ada berapa. Servernya pun terpisah, saking banyaknya servernya pun terpisah. Saking nggak bisa nampung dalam satu server semua negara, nggak bisa. Kan servernya kan ada di Singapura, ada di Amerika dan seterusnya. Dari Cina, beda-beda. Nah, ini ketika kompleks gitu digunakan. Kalau kita kan masih sederhana banget. Kemudian fungsi juga hampir sama. Nih, ini yang mengembalikan nilai atau metode. Nah, ini digunakan biasanya melakukan perintah juga. Nilai yang dibalikannya seperti apa. Nah, ini untuk fungsi. Di SQL pun ada ya. Ada sekali di sini. Ini cukup tahu saja. Kemudian apa nih? Event scheduler. Nah, di sini ya, event ini ya merupakan salah satu fitur yang mulai dari versi MySQL 5 ke 1 ya. Saya pribadi sih jarang digunakan ya. Ini biasanya dilakukan secara otomatis ya di statementnya. Fitur schedule ini biasanya default tidak saya gunakan. Contoh misalnya aplikasi menunggu pembayaran, verifikasi akun atau melakukan registrasi. Nah, ini bisa kita setting intinya di sini gitu sebetulnya. Tapi untuk kasus-kasus sederhana sih nggak perlu digunakan. Yang perlu digunakan cukup tadi trigger itu udah jelas. Trigger bikin table, bikin database itu sering digunakan. Nah, terus nah ini untuk yang dua jenis lainnya ya. Jadi misalnya on time itu event yang digunakan dieksekusi setelah event tersebut didefinisikan. Jadi kayak apa ya? Kayak setting waktu deh. Bisa dikerjakan misalnya di jam sekian, kemudian bisa dilakukan berulang-ulang kayak gitu. Itu kira-kira untuk teorinya saja ya. Apa saja yang ada objek di SQL. Nah, kemudian kita masuk ke SQL structure query language, bahasanya. Nah, ini yang ditekankan oleh saya. Kalian harus menguasai bahasa-bahasa tersebut. Tapi ini masih belum masuk ke bahasa. Kita masih ke teori saja, pengenalan. Nah, ini SQL itu atau structure query language ya. Sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur ya. Ini makanya pemrograman mirip. Kita tuh nulis coding, artinya kita memerintahkan dan meminta ke komputer. Ini pun sama, tapi ke database gitu. Ya, komputer dan database kan sama aja gitu. Di dalam komputer juga. Nah, ini juga sama nih, dia bilang permintaan. Kalau kita ingin menampilkan data ini ya apa perintahnya? Itulah SQL bahasanya gitu. Nah, ini bahasa SQL ini dibuat dapat merelasikan juga ya beberapa table, inner join namanya. Jadi ada dua table, misalnya kita ingin tampilkan bersamaan itu bisa. Ya.
Ataupun dari dua database kita gunakan dalam satu aplikasi, itu juga bisa, nggak masalah. Jadi Pak, satu aplikasi apakah cuma satu database? Tidak tentu. Mayoritas sih satu. Tapi kalau udah kompleks, saya bilang tadi, bisa aja jadi 3 database. Gitu. Nah, kemudian, tapi kalau misalnya satu database, satu tabel, mah aneh. Aplikasi apa itu? Satu database, satu table. Agak aneh gitu. Aplikasi login, Pak. Ya kan login juga ya bisa lebih dari satu gitu. Tabelnya. Database mah nggak apa-apa satu. Tapi tabelnya bisa lebih gitu. Nah, kemudian, nah ini nih, untuk triggernya tadi bahasa-bahasanya yang terdiri dari, apa namanya, DDL, DML, nanti kita di setelah UTS kalau nggak salah ini kita gunakan, atau di pertemuan besok depan. DCL, di mana DDL ini kita pelajari create, drop, alter, bahasa-bahasanya, insert, select, DML, manipulation language. Ini definisi ya, D-nya, data, definisi language, data manipulation, data control, C-nya ini, language. Ada update, ada delete, ada grant, ada revoke gitu. Yang sering kita gunakan create ini pasti, drop juga iya, insert pasti, select pasti, update, delete, dan grant ini pasti, sehingga semuanya bisa digunakan dan sering digunakan gitu ya. Gitu. Oke, terus, nah ini nanti juga ada beda-beda. Insert untuk apa Pak yang perintah? Ini insert untuk menginputkan ke dalam table. Select untuk apa Pak? Select ini nanti untuk menampilkan data di tampilan atau komputer. Update ya pasti mengupdate sebuah data. Delete ya jelas mendelete sebuah data. Create ini bisa create table, bisa create database. Drop bisa delete table atau delete database. Gitu kira-kira. Nah, ini yang sering digunakan tadi yang saya bilang, grant dan revoke pun saya pun jarang untuk bahasan basis data, tidak selalu digunakan. Tapi ini nanti yang wajib kalian kuasai. Insert, select, update, delete, mungkin create juga, dan drop. Gitu kira-kira. Ya, betul. Left, right, inner join, outer join, itu pasti beda-beda nantinya. Itu fungsinya bisa menggabungkan beberapa table, beberapa database. Gitu kira-kira. Nah ini ya, nih DDL nih. DDL definition ya, kumpulan perintah yang digunakan untuk pengolahan struktur objek dari sebuah database. Kemudian DML, nah, manipulasi ya, yang dapat digunakan apabila DDL terjadi. Ya jelas, DML ini bisa digunakan jika DDL-nya terpenuhi. Berarti harus ada data dulu gitu. Karena di sini manipulasi sehingga fungsi bisa beroperasi atau dilakukan. Kemudian DCL ya, data control language, sebuah metode query SQL yang digunakan untuk memberi hak otoritas, akses biasanya gitu. Mengalokasi space dan seterusnya. Makanya ini kan jarang digunakan lah untuk basis data. Tapi ya cukup tahu saja untuk proses tersebut. Gitu kira-kira untuk penjelasan secara teorinya. Nah, tugasnya adalah yang pertama ya ini, download dan install exam ya. Ini saya kira nggak perlu untuk kelas saya, biarin. Sebutkan dan jelaskan storage engine ini juga nggak usah. Nah ini yang nomor 2 ya, ini harus terinstall. Contoh kayak saya kalau nggak salah sudah install ya. Ini gampang kok sama. Nah ini ya, download saja ini. Kemudian ini kontrolnya atau GUI-nya ya. Saya pilih Apache, saya start dan MySQL, cukup 2 saja. Ini kan Apache itu dia harus mengirimkan ke server nih tujuannya. SQL-nya biar bisa kita gunakan bahasa MySQL-nya sendiri. Ini cukup 2 tuh. Gitu. Nah, sebetulnya makanya tadi saya bilang ini bisa kita kontrol nih di sini sebetulnya nih. Bisa kita coding kayak CMD. Tapi ya bentar. Untuk apa sih namanya? MySQL ya. Dia sudah menyediakan GUI gitu. Nah, saya buka nih GUI-nya ada di mana. Kita bukanya pasti di browser. Saya cara nulisnya localhost script php myadmin. Bentar. Nah, ini GUI-nya sudah tampil kayak gini.
Ini tadi saya bilang client server karena ada di dalam komputer saya sendiri. Kalau apa namanya tadi selain client server ya atau server yang ada di luar ini biasanya sesuai dengan IP-nya, misalnya 192, 168, kan itu 0, 1 biasanya gitu. Untuk memanggil si database-nya. Tapi ini jarang diketahui oleh user. Ini mah yang diketahui oleh admin doang. Biasanya gitu. Nah, di sini ya, localhost. Bisa masuk ke sini. Atau misalnya kita ketik localhost juga, dia akan muncul. Nah, ini. SAM-nya itu sendiri gitu ya. Apache-nya dan seterusnya. Tapi biasanya karena saya sudah ingin langsung ya dashboard-nya, ini bisa kalian baca lah nanti di sini setelah diinstal ya. Saya langsung ke sini gitu. Karena saya sudah tahu URL-nya, tinggal panggil aja. Nah, saya kenalkan sedikit ya ini. Nah, ini database nih ya. Database default nih ya. Kalau kalian install dia otomatis sudah ada, abaikan saja ya. Kayak MySQL, mana lagi PHP ini jangan dihapus, udah biarin aja dan tidak mengganggu. Ini database, disebutnya database PA gitu ya. Kemudian di dalam database tadi saya bilang ada table, contohnya yang punya saya nih. Nih, database saya punya DB perusahaan ya, dalam kasus saya, di mana ada table. Tabelnya adalah ada dua, ada admin sama karyawan. Admin ini untuk apa namanya tampilannya, tampilan admin itu ada beberapa apa namanya field ya ini ya, ada 3, kolom, ada 3, ID, username, password isinya, ID 1, admin, passwordnya juga admin, misalnya gitu. Nah, kemudian ada tabel karyawan ya. Tabel karyawan juga kebetulan ada 3, ID, nama, alamat. ID Bambang sama Bandung gitu kira-kira ya. Nah, kemudian ya di sini nanti untuk menuliskan, nah ini udah tertampil nih. Select bintang from karyawan where 1. Berarti kan kalau saya sudah langsung tahu pasti akan menampilkan semua data dari tabel karyawan kan bacanya gitu. Select bintang, bintang ini seluruh data, seluruh tabel dan data ya. Seluruh data bintang from dari tabel mana, kita panggil tabelnya karyawan di mana ID-nya 1 gitu. Bisa juga kayak gini. Berarti tidak ada kondisi kalau gini, Mas. Gitu kira-kira. Nah, ini kalau di exam ini udah sangat gampang sekali ya, tapi yang saya tekankan kalian harus menguasai ini. Walaupun pada kenyataannya ini bisa tinggal klik dan klik doang gitu. Bisa sebetulnya. Insert bisa tinggal langsung inputkan dan seterusnya. Saya tidak menyarankan. Kalian harus kuasai ini. Update sebenarnya bisa langsung inputkan di sini dan seterusnya. Tapi kan dia cuma kasih referensi. Saya dulu sampai hafal sekali update karyawan set, update itu pasti ada set, ini nama tabelnya, ini apa saja yang mau diupdate, field-fieldnya, ini isinya apa saja yang mau diupdate, ini isi dari nama yang mau diupdate dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian juga ada delete ya. Delete lebih ringan sekali gitu. Nah, ini select yang dipilih gitu, mau selectnya mana saja. Karena select bisa tampil semua, tapi bisa juga field tertentu saja yang ingin kita tampilkan gitu. Misalnya di sini kita coba ini ya. Kemudian kita jalankan go. Nah, cuman ID dan nama doang yang tampil. Gitu kira-kira. Nah, inilah yang disebut dengan basis data. Ujung-ujungnya nanti ke sini nih kalian. Selepas ini, pertemuan 7, 9, sampai 15. Ini yang sering kalian lakukan gitu ya. Mempelajari kasus, masukin analisa, sampai terbentuk sebuah tabel seperti ini. Sehingga di semester 4-nya sudah belajar web, pemrograman web, bikin database sudah bisa. Mengerti database sudah bisa, tinggal integrasikan dengan aplikasi. Atau kalau kalian belajar elektro juga mengirimkan data, pasti menggunakan software. Nah, mungkin kemarin Smart IoT Dasi udah paham gitu. Mengirim data dari apa namanya hardware menggunakan API nanti nampungnya ke database. Lagi-lagi menggunakan database. Itu makanya kalian harus dipelajari dan mempelajari database ini. Ya, itu kira-kira untuk pertemuan hari ini. Pas.
jam 11. Saya sedikit buka nih, masih ada kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ada yang sudah berhasil menginstal SAM. Nanti tinggal cari aja di Google. Ini banyak kok. Google gini ya. Download SAM PP. Ambil aja yang terbaru. Nah, itu ya. Yang berapa bit? Nah, ini kan langsung aja nih di Apache-nya langsung. Belum saya share screen ya. Nah, ini ya. Saya balik lagi deh. Nah, ini download SAM. Ini kan open source. Tinggal download aja menyesuaikan dengan komputer kalian gitu. Ini size-nya ya. Nah, ini tipenya ya. Tipe ini mempengaruhi nih nanti PHP berapa yang bisa digunakan. Kalau saya mah gunakan yang terbaru saja, kayaknya biar enak gitu. Versinya. Versi 8 ya. Nah, ini. Jadi kadang-kadang tuh nanti ketika masuk ke PHP, kalau codingnya, kan coding PHP itu ada PHP 5 ya. Kalau tidak sesuai dengan PHP-nya atau SAM-nya, dia error gitu. Makanya kalau yang terbaru, insya Allah dia bisa menangani yang baru, bisa juga menangani yang paling lama. Tuh. Nah, kemudian di sini kan kalau saya sih milih yang ini nih. Bisa diinstal. Tapi yang SAM saya udah lama. Lama teh tahun kemarin, saya baru update lagi. Tahun sekarang mah belum. Tapi masih bisa lah dia dipakai. Kalau kalian baru sekali, ya silakan download ini ya. Saran saya ya. Kemudian di sini cek SAM. Cek SAM itu MD5 itu apa? MD5 itu security system dengan teori MD5 gitu ya. Nanti kalau kalian yang ngambil bahasa peminatan security system akan tahu. Ini bisa membaca dan bisa meng-create dan bisa membalikan. Berarti bahasanya encrypt dan dekripsi gitu, MD5. Ini SA-nya, hash-nya. Ini menggunakan ini, checksum. Ini bisa digunakan. Nah, kalau misalnya menggunakan Linux juga ada di sini. Atau iOS juga ada. Dia open source-nya di enak. Ini bisa digunakan di SAM. Pas saya punya aplikasi Navigate dan seterusnya. Nah, makanya kalau saya pribadi sih cukup menggunakan exam ya ketika misalnya saya download ini, nanti bisa masuknya ke sini. Download, nanti dia minta download ya. Kemudian kalian seperti biasa klik kanan run administrator, nanti dia nyimpennya di C ya. C tapi nggak masuk ke file program file biasanya. Kalau saya nyimpennya di luar. Ini di SAM. Dia langsung muncul di sini. Nah, semuanya ada di sini. Nanti kalau belajar PHP, nyimpen datanya ada di htdocs. Ini contohnya nih ARC Master, saya bikin PHP aplikasi berbasis PHP, nyimpennya di sini semua. Gitu. Nah, ini semua data SAM. Ini database-nya sebetulnya ada di mana ya? Ada di SQL. Nah, ini data yang dibikin tadi ya. Tapi ini tidak bisa di copy paste biasanya. Copy paste itu nggak bisa. Secara langsung itu nggak bisa. Gitu kira-kira untuk SAM. Izin nanya Pak. Ya. Ini teh kalau internal saya itu udah cukup penuh Pak. Kalau dicek, kalau misalnya SAM-nya diinstal di D itu paling jadi lemot aja ya Pak. Apa ada pengaruh lain selain jadi lemot? Sebetulnya bisa juga Mas di D itu ya bisa. Tapi di sini kayaknya nggak gede deh Mas. Udah gede kok SAM itu. Udah merah banget soalnya Pak internal. Ini teh lumayan kita. Hampir 1 GB 832 megabyte. Di D bisa banget ditaruhnya di situ. Cuman ya pengalaman saya kadang-kadang ada aplikasi yang otomatis manggilnya ke C defaultnya. Artinya kalau nanti aplikasinya membutuhkan SAM diarahin manual ke D-nya. Oh, iya, siapa? Gitu. Apa Ditembakin ke source filenya kan? Source file-nya, direktorinya, ya, direktorinya diarahin Siapa? ke D, nyimpan SAM-nya ada di mana. Gitu kira-kira. Nah, nggak ada lagi.
Ada lagi? Silakan. Cukup ya, mengerti saya kira ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, berarti PR-nya itu silakan diinstal ya. Silakan diinstal. Biasanya kalian mahasiswa itu praktek tuh lebih ekstrim percobaannya. Kalau saya mah dulu praktek nggak sampai rusak, nggak praktek gitu. Sampai error. Ya silakan gitu, errorin, nggak apa-apa. Install ini apa fungsinya? Kita ketik. Cobain aja. Nggak apa-apa, walaupun saya belum menjelaskan, ketika di minggu depan, oh benar kan, yang saya pelajari kemarin benar, penjelasannya ini. Yang saya pelajari kemarin, oke benar. Dan makin mengasah keilmuan. Oke, cukup saya kira, mungkin tidak ada pertanyaan, mungkin yang lainnya ya. Tugas sudah kita bahas. Nanti akan saya upload ke dalam spot. Dicek saja ya, rajin-rajin ngecek ya. Karena terkadang mungkin saya tidak di hari H langsung saya upload semua, kadang besoknya dan seterusnya, karena ada kegiatan lain, intinya seperti itu. Oke, mudah-mudahan tapi masih tetap bisa terkawalkan, dan target saya memang kalian harus bisa dan pandai dalam bahasa SQL. Oke, baik, kalau tidak ada lagi, ini ada yang tidak hadir nggak nih dari 30? Ada laporan ke Ramawati? Sejauh ini nggak ada, Pak. Sepertinya aman, Pak. Aman ya. Ya, alhamdulillah kalau aman. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dicoba ya. Teori kita alhamdulillah sudah selesai. Sisanya kita tinggal praktek, mengimplementasikan teori analisa ke dalam tabel-tabel yang sudah ada. Kalaupun misalnya kalian explore-nya lebih gerak cepat, ya nggak apa-apa, langsung bikin table berdasarkan analisa yang awal dulu, Gening. Ingat nggak? Analisa yang IRD yang awal, nggak masalah gitu, kalau bisa membuatnya. Oke, saya kira cukup, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Pak.